Halo Sobat Agroforestry, apa ya mangrove itu? Atau apa ya budidaya perikanan? Atau apa ya jadinya jika budidaya perikanan di hutan mangrove? Ya, kali ini saya akan membahas adanya interaksi dan juga integrasi budidaya perikanan di hutan mangrove yang memiliki satu sistem kesatuan yang terpadu atau biasa juga disebut sebagai silvophycery. Perkenalkan, nama saya Cindy Amalia Fitri dengan NIM 210301040 dari Prodi Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Untuk mendalami materi mengenai silvophycery ini, yuk kita lihat video ini bersama-sama. Sebagai negara kepulauan, memiliki lebih dari 13.466 pulau dan 81.000 km garis pantai. Tidak heran lagi jika sepertiga dari jumlah seluruh hutan mangrove dunia terletak di Indonesia. Dengan jumlah seluas itu, kawasan hutan mangrove Indonesia adalah bagian dari 18-24% hutan mangrove dunia. Habitat ini meluas hingga 4 juta hektar. Namun, keadaan hutan mangrove Indonesia sangat memprihatinkan, dikarenakan 70% hutan mangrove Indonesia telah hancur. Nah, untuk itu, budidaya perikanan menjadi salah satu pemicu utama konversi hutan mangrove, yang dimana itu termasuk bentuk pengerusakan ekosistem mangrove. Namun, tahukah kamu, ada loh solusi untuk membuat tambak yang produktif dan tidak perlu merusak hutan mangrove. Namanya silvophycery. Seperti pada penjelasan di awal, yang merupakan gabungan satu sistem terpadu antara budidaya perikanan dan juga hutan mangrove. Sederhananya, program alternatif ini memungkinkan petani untuk melakukan budidaya tambak tanpa merusak ekosistem mangrove. Konsep tersebut menjadi upaya untuk mendukung budidaya perikanan yang berkelanjutan, alih-alih mesti melakukan alih guna lahan. Kegiatan budidaya dengan input yang rendah dan terintegrasi dengan mangrove menyebabkan terjadinya pemanfaatan sumber daya menjadi lebih efisien, serta memberikan dampak negatif yang lebih kecil bila kita bandingkan dengan tambak budidaya pada umumnya. Selain itu, kegiatan silvophycery ini memiliki pendekatan konservasi dan pemanfaatan kawasan mangrove yang memiliki kandungan nutrien yang tinggi, sehingga kemungkinan besar dapat meningkatkan produktivitas budidaya dan keuntungan ekonomi dari kegiatan perikanan tersebut. Sederhananya, silvophycery ini merupakan pendekatan teknis dari serangkaian kegiatan budidaya ikan ataupun udang dengan penanaman, pemeliharaan, pengelolaan, dan upaya pelestarian hutan mangrove yang ada di pesisir. Teman-teman tahu nggak? Ternyata sistem silvophycery ini membawa banyak keunggulan loh. Di antaranya yaitu yang pertama, tanaman mangrove yang ada dalam silvophycery berfungsi sebagai biofilter bagi buangan tambak. Hal ini bertujuan agar buangan tambak tidak melampaui kemampuan asimilasi lingkungan. Yang kedua, mangrove juga berfungsi sebagai peneduh dan penyedia makan dan memiliki peranan penting sebagai tempat asuhan ikan. Yang ketiga, mangrove juga berperan sebagai penyedia jasa lingkungan yang merupakan faktor yang diharapkan mampu mendorong kegiatan budidaya.
Kemudian, adanya penanaman atau pemeliharaan mangrove juga dapat meningkatkan daya dukung tambak sehingga mampu menjaga kualitas air. Yang kelima, biaya pemeliharaan pun jadi lebih murah karena tidak harus memberi makanan setiap hari. Sehingga aspek ekonomi masyarakat dapat terpenuhi dari kegiatan budidaya ikan dan juga udang. Tambak dengan sistem silvofishery telah banyak dikembangkan untuk meningkatkan produksi budidaya serta melindungi kawasan tambak dari kerusakan. Secara umum, terdapat 5 model sistem tambak silvofishery. Yang pertama yaitu ada empang parit, di mana tambak dengan model sistem ini empangnya masih menjadi satu hamparan dan diatur oleh satu pintu air. Saluran air ini mengelilingi lahan yang digunakan untuk silvofishery, sedangkan mangrove dapat ditanam di bagian tengah, sehingga terdapat perpaduan antara tumbuhan mangrove dan juga budidaya ikan. Yang kedua yaitu ada pola empang parit yang disempurnakan, merupakan pengembangan dari pola empang parit. Perbedaannya terletak pada jumlah pintu air yang terdapat 2 buah untuk pemasukan dan 1 buah untuk pengeluaran, serta terdapatnya saluran air tersendiri untuk hutan. Yang ketiga yaitu komplangan, yaitu model sistem tambak di mana hutan mangrove dan empang terpisah dalam 2 hamparan yang diatur oleh saluran air dengan pintu yang terpisah untuk mangrove dan empang. Selain kelebihan yang dapat ditemukan dengan model silvofishery, teknik ini juga memiliki kelemahan, yaitu kondisi lingkungan yang relatif lebih alami membuat predator seperti biawak masih banyak ditemukan, sehingga ancaman dari predator cukup besar. Itulah tadi informasi mengenai sistem silvofishery. Dengan dilakukannya pengelolaan kawasan mangrove melalui silvofishery, maka didapatlah beberapa manfaat secara ekologi dan ekonomi. Di antaranya yaitu menjamin keberadaan ekosistem hutan mangrove dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional, kemudian dapat mengoptimalkan aneka fungsi kawasan, yaitu konservasi, lindung, dan produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, dan ekonomi yang seimbang secara berkelanjutan. Dan juga untuk meningkatkan daya dukung kawasan dan didukung pengembangan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan, hingga menciptakan ketahanan sosial ekonomi.